Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada para juri, para panitia, dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Adira Zara Himawan dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Sanata Dharma. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan trik untuk memahami sudut-sudut berelasi pada trigonometri. Nah, biasanya para murid itu kesusahan untuk menghafalkan semuanya, atau kayak mereka pusing kok banyak banget yang harus dihafalin. Padahal sebenarnya mereka bisa aja menghafal nilai sin, cos, dan tan dari sudut 0 derajat hingga 90 derajat saja atau pada kuadran 1, atau bahkan mereka bisa hanya menghafalkan nilai sinusnya saja, karena nanti cosinusnya itu kan hanya kebalikannya aja. Jadi di sini kan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Nah, nanti kan cosnya kebalikannya, jadi 1, setengah akar 2, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, dan 0. Gitu. Dan nilai tangannya itu hanya nilai sin dibagi cos. Ada pula trik yang mengatakan di mana nilai sinusnya itu kan kita bisa tulis aja 1, 2, 3, 4. Kemudian semua itu diakar dan kita bagi 2, nanti akan ketemu hal yang sama. Tapi karena trik itu sudah ada, saya tidak akan membahasnya kali ini, maka saya akan langsung melanjutkan ke trik yang berikutnya. Nah, ini kan di materi sekolah biasanya mereka juga diajarkan mengenai sifat relasi antar sudut. Nah, tapi mereka juga bingung kok banyak banget yang dihafalin. Nah, sebenarnya mereka itu nggak perlu menghafalkan karena mereka cukup hanya dengan memahami. Nah, bagaimana cara memahaminya? Nah, di sini ada 3 trik yang akan kita gunakan. 3 trik tersebut yaitu yang pertama perputaran pada kuadran sesuai abjad, yang kedua 180K bernilai tetap, dan yang ketiga adalah CT scan. Nah, apa itu? Oke, kita bahas dulu yang pertama. Nah, kita kan ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Di sini ada kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, kita kenal bahwa ada yang namanya, kita biasa kenal itu kan cuma sin, cos, dan tan. Walaupun nanti juga ada cosec, kotan, sama kotangen. Nah, itu akan kita bahas setelah ini. Nah, kita bahas dulu mengenai sin, cos, dan tan. Ya udah, kita tulis aja sesuai dengan abjad searah jarum jam. Jadi nulisnya yang pertama dari kuadran 1 dulu ke 4 karena searah jarum jam. Jadi A, all, habis itu cos atau C di sini, habis huruf C itu bisa dilanjutkan dengan T, kemudian baru S. Jadi all sin, all cos, tan, sin. Perputarannya sesuai arah jarum jam. Itu yang perlu dipahami. Nah, selanjutnya, nah di sini, ini juga sama, tapi perputarannya itu berlawan arah jarum jam. Jadi ke sana. Nah, ini juga sesuai abjad. Abjadnya yang ini. Kosek, sek ini, kotan, tan, sama sekan. Seknya yang dipakai, kayak gitu. Nah, perputarannya berlawan arah jarum jam, tapi tetap sesuai abjad. Nah, kenapa gitu? Jadi kan kita tahu bahwa sin itu kan seperkosek, jadi kita anggap aja itu lawannya, kayak gitu. Nah, karena itu lawannya, berarti nanti nulisnya juga harus berlawanan arah jarum jam. Oke, jadi yang diingat di sini yang pertama adalah perputaran pada kuadran sesuai dengan abjad. Nah, perputarannya kalau searah jarum jam, ya udah yang kita ketahui sehari-hari yaitu sin, cos, dan tan. Nah, nanti yang lawannya yang sin itu seper apa? Seperkosek, tan itu seperkotan, dan seterusnya. Itu tinggal kita putar berlawanan arah jarum jam, tapi masih sesuai dengan abjad, begitu. Oke, selanjutnya. Ini clear dulu. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang 180K bernilai tetap dan CT scan. Nah, K di sini merupakan kelipatan, bukan karat ya. Kelipatan, di mana 180K bernilai tetap. Jadi di sini misalnya ada contoh, sin 120 derajat itu kan akan sama dengan sin 180 derajat dikurangi 60 ya. Nah, karena yang kita gunakan di sini adalah 180 derajat, gimana ya udah 180 derajat dan kelipatan ya kan, berarti ini 180 derajat, berarti nilainya tetap menjadi sin. Jadi di sini nilai sin tetap jadi sin, tidak berubah. Nah, karena ini berada di kuadran 2, nilainya adalah positif sesuai dengan trik yang pertama tadi, maka nilainya jadi sin 60. Tapi untuk yang sin 300 derajat, itu karena ada di kuadran 4, ya kan, atau kita bisa tuliskan sin 270 ditambah 30 derajat, maka akan bernilai negatif.
Nah, karena yang kita gunakan itu bukan kelipatan 180 atau bukan kita gunakan 180 derajatnya, makanya di sini nilainya berubah akan menjadi cos. Cos berapa? Cos 30. Nah, ini ngafalinnya pakai ini. CT scan. Kalau tangan itu pasangannya tangan. Dan begitu pula nanti sebaliknya ya. Jadi tan itu berubahnya juga bakal jadi kotan. Sin itu pasti temennya cos karena SC. Terus yang selanjutnya tuh cari aja yang belakangnya an. CT scan kayak gitu. Itu cara untuk mengerjakannya. Jadi dilihat dulu yang pertama itu tadi dia nilainya positif atau negatif karena berada di kuadran mana. Selanjutnya kita lihat dia menggunakannya 180 atau bukan kelipatannya. Kalau bukan, nah nanti perubahannya kita akan gunakan dengan CT scan gitu. Oke, lanjut kita akan saya akan memberikan contoh mengenai kapal. Di sini level kognitifnya adalah C3 karena selain kita menghafal dan memahami, kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Di mana di sini ada seorang nahkoda yang akan berlayar dari pelabuhan A ke pelabuhan B. Terus kemudian dari pelabuhan B dia akan memutar 150 derajat. Nah, yang ditanya itu hanya nilai kosinusnya sebenarnya. Kalau nanti dibaca lagi, kalau mau dibaca secara pelan-pelan, sebenarnya di soal ini tuh sebenarnya cuma diminta nilai cosnya. Kosinus 150 derajat. Ya udah, mudah aja. Nilai kosinus itu kan kita bisa tulis sebagai nilai cos 180 dikurangi 30. Kan? Nah, karena kita ini karena ada di kuadran 2, jadi nilainya nanti akan bernilai negatif. Nah, negatif berapa? Cos. Cos akan menjadi cos, tetap cos, karena kita gunakannya itu adalah 180. Cos berapa? Cos 30 derajat, atau sama dengan min setengah akar 3. Mudah kan? Oke, untuk selanjutnya. Nah, diketahui nilai tan-nya itu P. Tan 27 derajat itu P. Nah, kosinusnya itu berapa ini? Nah, ini itu termasuk level kognitif C4 karena kita nggak bisa langsung menggunakan. Karena ini dilihat, kita tahu bahwa ini bisa digunakan menggunakan sudut relasi di mana ada cos 270 ditambah 27 derajat. Itu yang kita akan gunakan tuh ini. Karena kita kan pertama ini di kuadran berapa? Di kuadran 4. Di kuadran 4 nilai cosnya positif. Habis itu kita pakai tadi 270. 270 itu dia bukan kelipatan 180 kan, berarti akan berubah jadi sin 270 karena kan pakai aja alfanya di belakangnya kan. Nah, nanti jadinya yang kita ketahui kan hanya tangannya. Nah, tangan itu adalah depan per samping kan, atau P per 1. Kan akan sama ya nilainya. Nah, maka kita akan cari nilai miringnya dulu dengan teorema Pythagoras. Nah, setelah diperoleh, ya udah kita substitusikan ke nilai sin. Sin itu kan depan per miring. Nah, P per akar P kuadrat min 1. Nah, ini saya rasionalkan. Jadi P akar P kuadrat per 1 per P kuadrat per 1. Begitu penjelasan trik dari saya. Terima kasih.